Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, hari ini adalah hari terakhir bagi kita semua. Ada seorang sahabat saya mengirim kata-kata yang bernuansa optimis seperti ini. Setiap momen dalam hari-hari kita mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Pagi hari membawa harapan, siang hari mengusung keyakinan, dan malam hari bermakna impian. Semoga semua itu kita miliki di tahun yang baru. Saya sepakat dengan perkataan seorang sahabat ini bahwa setiap momen kehidupan ini tentu memiliki makna tersendiri dalam hidup kita masing-masing sebagai umat beriman. Pada hari ketika menyaksikan hari baru, di mana matahari mulai terbit di ufuk timur, selalu membawa harapan bahwa pada sore hari matahari yang sama akan terbenam. Pada siang hari kita semua merasa yakin akan apa yang sedang kita kerjakan dari pagi, dan harapan dan berharap akan menyelesaikannya hingga sore hari dengan hasil yang memuaskan. Pada malam hari kita belajar untuk bermimpi lagi tentang hari baru yang tentu saja memberi harapan dan keyakinan. Maka jadilah pribadi yang berani bermimpi, sambil kita menunjukkan optimis dan harapan yang pasti di tahun yang baru. Tuhan menyapa kita melalui sabdanya dalam bacaan hari ini sebagai Allah yang Maha Rahim.
Kerahiman Allah ditunjukkan dalam hal perhatiannya yang begitu besar kepada manusia. Untuk menyelamatkan kita, Allah memilih Maria menjadi bunda Yesus putranya. Maria menjadi manusia kudus yang terlibat aktif dalam usaha untuk menyelamatkan manusia. Kesediaannya menjadi hamba dan ibu bagi Yesus putra Allah telah membuat Maria menjadi bunda Allah, bunda gereja, dan bunda semua orang beriman. Saudaraku, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah kehidupan Maria dan Yusuf hadir di dalam kehidupan Yesus. Para gembala datang ke Bethlehem untuk melihat segala sesuatu yang disampaikan malaikat Tuhan kepada mereka. Mereka menemukan bayi Yesus yang terbaring dalam palungan bersama Maria dan Yusuf. Hal yang menarik perhatian kita adalah kehadiran Maria sebagai ibu. Maria menunjukkan keibuannya kepada para gembala bahwa ia hadir bersama anaknya Yesus dan merasakan penderitaan Yesus, Sang Anak Allah. Maka sikap Maria yang melekat pada dirinya adalah dia menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan kemudian merenungkannya. Bayi itu kemudian diberi nama Yesus, nama yang disampaikan malaikat kepada ibunya, yakni Maria. Saudaraku, dari kisah Injil ini kita mendengar hal yang istimewa di dalam diri Maria sebagai bunda Allah. 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Maria menunjukkan keibuannya dengan hadir dan merasakan penderitaan Yesus putranya. Kehadiran Maria bukan hanya saat Yesus lahir di Bethlehem, tetapi sepanjang hidup Yesus, Maria selalu ada. Maka dari Maria kita belajar supaya selalu hadir dalam kehidupan putra-putri Anda sendiri. Orang-orang yang dipercayakan kepada kita, jangan pernah lepas tangan atau membiarkan putra-putri sendirian. Kehadiran selalu menjadi hal yang penting dalam hidup sebagai orang tua di hadapan putra-putri Anda sendiri. Lalu yang kedua, sifat keibuan Maria adalah menyimpan semua perkara di dalam hati dan merenungkannya. Sosok itu yang tidak hanya berbicara, yang tidak banyak berbicara dan juga mengeluh, tetapi memilih diam karena memang mencintai Yesus dan mencintai Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Maria sebagai ibu. Ia sudah mendengar nama Yesus dan akan menyapa Yesus dengan namanya untuk selama-lamanya. Kepercayaan Tuhan kepadanya sebagai ibu tidak disia-siakan begitu saja. Maka Maria mendapat tempat istimewa di hadapan Tuhan. Itulah yang ditegaskan dalam bacaan kedua. Santo Paulus menuliskan seperti ini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Maria sebagai wanita pilihan Tuhan ini disebutkan oleh Paulus. Anak Allah lahir dari rahim seorang wanita. Allah sungguh menjadi manusia, bersolider dengan manusia di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Sebab itulah wajarlah
Maria disebut Bunda Allah, sebab dialah yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Sang Anak Allah. Kelahiran Yesus dari rahim Maria membawa konsekuensi besar bagi kita semua, yakni kita menjadi anak-anak Allah dan bersama Yesus kita menyapa Allah sebagai Bapa, ya Aba. Akhirnya saudaraku, bacaan hari ini hendak mengajak kita semua untuk memulai tahun baru ini dengan hidup yang baik. Hidup yang penuh sukacita sebagai anak-anak Allah dan ahli waris Allah. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas berkat dan kasih-Nya kepada kita, yang dalam bacaan pertama Tuhan bersabda melalui Musa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nada optimis yang Tuhan berikan kepada kita mengawali tahun baru ini, bahwa Tuhan akan tetap memberkati, melindungi, menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Tuhan yang kita imani itu tak henti-hentinya memberikan berkat, perlindungan, kasih dan damai-Nya tanpa kesudahan. Semuanya ini tentu diberikan cuma-cuma dan gratis. Maka tugas kita sebagai umat beriman adalah bersyukur. Kita juga percaya bahwa segala rahmat Tuhan diberikan kepada kita masing-masing melalui perantaraan Bunda Maria sebagai penjaga dan pelindung kita menghadapi tahun 2023 ini. Maka satu kata yang tepat untuk kita adalah terima kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.